Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya. Apa yang saya sampaikan, saya tujukan pertama untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mengenai waktu, orang-orang yang sengaja menyepelekan waktu, apakah termasuk orang-orang egois atau tidak? Kita bahas dulu bagaimana waktu dalam pandangan Islam begitu luar biasa. Di Al-Quran kita menemukan surat Al-Lail, ya Bu ya, waktu malam, Ad-Duha, waktu duha, Al-Asr, waktu asar. Lihat bagaimana waktu ini disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian betapa pentingnya masalah waktu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan mati seorang hamba, tidak akan ditanya nanti di akhirat kelak nanti ketika hamba itu mati, meninggal dunia, akan ditanya apa yang sedang ia lakukan semasa dunianya, umurnya ia habiskan untuk apa, hartanya ia belanjakan untuk apa, ilmunya untuk apa. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan waktu itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu pula kita sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan
Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu. Itu adalah bukti betapa Islam sangat menghargai waktu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang menyepelekan waktu, termasuk egois nggak? Memangnya makna egois itu apa sih? Egois adalah mementingkan diri sendiri di atas orang lain. Artinya akuismenya tinggi. Aku memikirkan aku saja. Jadi kita harus tahu kalau kita mengatakan ada orang-orang yang egois, maknanya apa, dan yang melatar belakangi ia menjadi orang yang egois apa. Mungkin ini berakibat dari zaman dulunya ketika kecil selalu dimanjakan, selalu diagung-agungkan, sehingga sudah terbiasa dengan sifat akuisme atau egoisme sehingga terbawa di masa dewasanya. Egois ini akan bisa terlihat ketika ia mulai menzolimi orang lain. Ketika misalnya menyepelekan waktu, datang ke sebuah pekerjaan, kemudian ia datang ke pekerjaan tersebut dengan tidak tepat waktu, dan kemudian tidak memberikan alasannya, dan tidak minta maaf. Egois nggak orang ini? Egois. Tapi kalau ternyata kadang-kadang kita ada, Bu, di sini siapa yang pernah tidak tepat waktu? Tunjuk tangan. Saya tunjuk tangan, berarti saya pernah nih. Yang pernah nggak on time, pernah nggak? Pernah nggak? Ustadz, kalau Ustadz on time terus jadinya nggak tunjuk tangan. Nggak mau saya. Soalnya saya diajarin sama ibu saya. Harus on time. On time. On Saya time. juga, Guru saya sama ibu saya. Dua sosok ini yang marah kalau saya telat. Sama, Nggak Bu. boleh. Alhamdulillah. Sejam sebelum acara Saya kamu tiga, sudah ada di tiga sini. sosok tambah lagi Siapa? satu. Istri saya. Oh, istri. Juga marah kalau saya telat. Jadi ada di antara kita beberapa yang pernah datang tidak on time, tentu dengan berbagai macam alasan. Kalau alasannya bisa diterima, apakah ia termasuk orang yang egois? Tidak. Misalnya ada alasan-alasan yang bisa kita tolerir, misalnya, oh aku harus ke rumah sakit mendadak sakit, masa kita marah? Asal ada pemberitahuan sebelumnya. Jangan sampai orang menunggu-nunggu kita tapi kita nggak memberi kabar, membuat banyak orang pada akhirnya bertanya-tanya dan akhirnya bersuuzon, berprasangka buruk terhadap kita. Orang yang egois adalah dia tidak memberikan alasan yang jelas. Ya, Bu? Betul ya? Jadi jangan sampai kita langsung menjudge seseorang tanpa tahu apa yang melatar belakangi ia berbuat seperti itu, yang datang tidak on time tersebut. Jadi kalau dibilang egois, ya berarti dia hanya mementingkan diri sendiri. Aku kan punya masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Ya kita juga punya masalah ini, masalah itu kok. Ya, tapi kita bisa datang tepat waktu kok, begitu. Nah, masalah waktu di dalam Islam ini begitu luar biasa. Lihat bagaimana Rasulullah SAW hanya dalam waktu 23 tahun saja bisa membangun peradaban Islam sampai sekarang. Kita umur 23 tahun udah melakukan apa aja ya selama 23 tahun. Rasul saja dikatakan, Ustadz Syam kemarin pernah mengatakan, Michael H. Hart itu, seorang Amerika itu, yang berkebangsaan Amerika itu mengatakan nomor satu orang yang paling berpengaruh di dunia ini 100 orang, nomor satu adalah Bukunya 100 toko 100 100 tokoh. tokoh. yang berpengaruh. Aku punya bukunya. Aku punya bukunya. Adalah Rasulullah. Gak mau kalah. Aku fotokopin ya. Aku Adalah fotokopin. Rasulullah Nggak mau Sallallahu beli. Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana luar biasanya kita bisa belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu 23 tahun bisa membangun sebuah peradaban. Bagaimana dengan kita? Ustadz sudah 41 tahun. Apa yang sudah Ustadz lakukan? Mas Adli sudah Saya apa? umurnya Saya sudah 27, 28. 27 tambah sekian 38. 38. Saya juga seperti itu, dan kita harus bertanya-tanya apa yang sudah kita lakukan dengan waktu yang sudah Allah berikan ini. Oh, Gitu. Masya Allah. Tapi ini Waktu itu bagaikan denyut nadi. Betul. Ya. Kalau kamu telat itu berpompa. Tapi kalau kamu tepat waktu santai. betul. Iya. Jadi Itu itu bener kayak banget. kayak denyut nadi. Jadi kalau kamu mau memompa denyut nadimu lebih keras, telat aja. Kasihan. Ntar kalau Iya, itu tiba-tiba betul. jantungan, Iya, hok, itu betul. hek, selesai nanti urusannya. Nah, nih buat jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan juga untuk berinteraksi langsung bersama Pak Ustadz dan juga Ustadz Zaoki. Langsung telepon aja ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Atau bagi Anda yang nggak bisa telepon ke sini, bisa juga lewat Twitter kita di @islamitu_indah dengan hashtagnya itu adalah jam karet. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan tausiahnya Ustadz. Kalau tadi Ustazah udah bilang egois nggak sih? Egois sebenarnya. Apa Kalau- bahayanya sekarang? Bahayanya orang yang suka tidak tepat waktu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
jam karet bikin lelet. Apa bahayanya orang yang suka tidak tepat waktu? Orang yang tidak tepat waktu selain merugikan orang lain, sebenarnya tanpa dia sadari dia sedang merugikan dirinya sendiri. Karena ketika orang tidak tepat waktu, menurunkan kualitas dirinya, menghilangkan kepercayaan orang terhadapnya, apalagi mengurangi pahala atas apapun yang dia lakukan. Karena ibadah yang paling disukai oleh Allah ada 3. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Yang pertama adalah salat tepat waktu. Birrul walidain, jihad fi sabilillah. Ternyata salat tepat waktu yang dibahas. Karena di sebagian hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang telat itu mengurangi pahalanya. Kalau salat tepat waktu bagaikan berkorban seekor onta. Makin telat-telat lagi bagaikan berkorban seekor sapi. Makin telat lagi bagaikan berkorban seekor kambing. Makin telat-telat lagi bukan lagi berkorban, bagaikan menyembelih seekor ayam. Karena yang namanya korban itu 4 kakinya. Kalau ayam penyembelian. Apalagi makin telat-telat lagi bagaikan bersedekah sebutir telur. Kasihan banget, makin turun pahalanya. Bahkan kalau orang yang tidak salat di neraka zagar, tapi orang yang telat salat, menyepelekan salat, fawailul lil musallin, neraka wail. Jadi bisa jadi dia tersiksa karena waktu. Orang yang tidak tepat waktu itu dapat cercaan dari Allah, bahkan dapat celahan dari manusia. Ini hati-hati nih. Karena diibaratkan waktu itu bagaikan pedang yang akan mengirismu. Maka atur waktumu. Mohon maaf. Orang yang bisa menggenggam waktu itu luar biasa. Telat 1 menit saja kalau lomba lari, yang jelas kamu kalah. Kan telat 1 menit. Jangankan 1 menit, 1 detik pun kalah. Karena orang hitungan detik. Bahkan dalam Al-Quran, wasari'u ila magfirati, bersegera. Wasari'u, bersegera disebut. Kenapa wasari'u bersegera? Karena cepat-cepat. Kenapa cepat-cepat? Supaya tidak tergesa-gesa. Iya. Terus Pak, terus. Kalau orang cepat-cepat, itu santai, hidupnya enak, nikmat. Karena dia bersegera. Tapi orang yang telat, aduh, pompa darah, itu. Mohon maaf, nauzubillah summa nauzubillah. Kalau Anda tidak suka, dibuat menunggu oleh orang lain, jangan membuat orang lain menunggu. Itu. Ingat ya, kecepatan itu luar biasa. Pokoknya insya Allah kita akan mengangkat derajat kita dengan pengaturan waktu yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya, pimpinan saya, pendiri Pondok Pesantren An-Nahdah, Andre Guruta, orang tua saya, umi saya. Alhamdulillah betul tadi termasuk istri saya sekarang juga yang menjaga waktu jangan sampai telat. Saya ke bandara aja Pak, 1 jam sebelum keberangkatan sudah di sana Pak. Kalau tidak, bye. Ditinggal. Jangan coba-coba. Mau dapat hidayah, mau dapat hidayah, raih hidayah, jangan tunggu hidayah, jemput hidayah, jangan nunggu hidayah. Itu orang yang mau ke bandara pasti cepat bangun. Tapi ingat, ketika kita mengelola waktu dengan baik, bagi 3 waktumu, 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk diri, dan Betul. 1/3 untuk sesama. Dan juga nggak enak Pak Ustadz kalau buat orang yang terlambat, kayak contohnya di jalan ya kan. Kita udah waktunya sebentar lagi, seandainya udah waktunya kita datang, tapi belum, masih di jalan. Itu deg-degannya di jalan gak enak. Aduh, jadi serba salah, gerabak-gerubuk gitu loh. Yang drivernya. Drivernya kenapa? Nyawa lo itu. Kalau jalanan lancar. Kalau jalanan macet, jadi aduh. emosi, marah-marah sama Saya orang. tidak Itu bisa juga terima jadi bahaya. Kata orang berkata, maaf ya aku telat karena macet. Ngapain macet jalan? Iyalah, udah tahu Jakarta macet.
Berangkatnya lebih awal. Yang kita Apalagi ngobrol-ngobrol kalau ke lagi. Bandung. Kita ngobrol-ngobrol lagi sih. Ya. Iya, kenapa ya Bang? Coba ada punya pengalaman menarik gak tentang masalah orang ngaret telat. ini atau janjian sama teman atau Aku siapa? pribadi sih pernah masalah telat ini. Jadi sempat ada satu program yang mepet banget. Jadi selesai program yang satu, mulainya 15 menit kemudian di program yang kedua. Mau nggak mau harus naik motor. Padahal lokasinya nggak terlalu jauh, tapi karena macetnya Masya Allah, akhirnya harus naik motor. Itu tujuannya sebenarnya cuma kepengen aku dihargai sama orang. Jadi awalnya aku harus menghargai orang dulu. Oh ya iya. Kira datang ke sana on time. Betul. Dengan naik motor. Ngos-ngosan. Betul. Tapi nggak enak kan? Nggak enak. Kita aja nggak enak gitu. Ini saya bingung sampai kalau ada orang hobinya telat. Deg-degannya tiap hari. Ustaz. Apalagi kalau waktu saya masih bertugas di kampus, kampus di pesantren, ketua kampus, itu pokoknya jam 7 sudah harus ada di sekolah. Iya. Kalau saya dulu ngedidiknya Pokoknya. anak-anak yang suka terlambat itu kalau anak-anak main sinetron, saya nggak tegur ya kan. Di lokasi Di syuting. lokasi syuting. Anak-anak main sinetron siapa maksudnya? Maksudnya Oh, anak-anak teman-teman. baru, Oh, anak-anak baru, teman-teman baru tuh yang baru main Kebetulan sinetron, dia saya nggak senior. tegur. Oh iya. Senior banget emang kan ya. Enak aja. Iya, aku SD udah nonton sinetronnya Apaan kapan? bisa aja sih. Dia pernah jadi istri saya kok main sinetron, masa saya lebih tua? Saya Masih pernah tua jadi- juga saya dong. pernah jadi anaknya kan? Enak aja kapan? Ya waktu main dalam mimpi. Dalam mimpi. Nah, Gimana tadi yang pas tadi di sinetron ketemu apanya? anak-anak baru? Saya kalau anak baru itu telat, dia datang ketemu saya kan. Saya nggak tegur. Kenapa Bang marah ya Bang ya? Bukannya marah. Situ jadi coba lihat tuh, teman-teman pada nungguin semua saya bilang. Kalau situ begini terus yang ada orang-orang itu nanti akan ngedoain situ nggak main lagi gimana? Mau nggak main lagi sinetron? Karena kan semua orang ini kan yang ada di situ punya doa, Pak. Pasti lah. Siapa artisnya? Dilihatlah skripnya. Iya. Artisnya siapa? Besok males gitu. Nih, ayo jamaah yang di rumah nanti telepon ke sini aja ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Buat Anda yang nggak kebagian telepon langsung aja jangan lupa Twitter kita di @islam_itu_indah dengan hashtag jam karet. Setelah ini kita akan melihat penampilan atau penampilan dari Nas dilanjutkan dengan tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana mendisiplinkan diri atau muhasabah agar tidak dicap sebagai orang jam karet. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tidak dapat bergeser seorang hamba pada hari perhitungan kiamat kelak. Tidak dapat bergeser sampai ditanya pada 4 perkara dalam hidupnya. Yang pertama badannya, untuk apa ia gunakan. Yang kedua umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang Sampai ditanya ke semua itu. Terima kasih kepada Nash yang telah membawakan lagu yang diambil dari lirik hadis riwayat Tirmidzi, yaitu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari akhir nanti sebelum ditanya 4 perkara tentang badannya untuk apa digunakan, umurnya untuk apa dihabiskan, kemudian apa lagi Bu? Ilmunya, hartanya gitu ya. Berarti bagaimana hal-hal tersebut semuanya dipertanggungjawabkan. Sekarang yang akan kita bahas bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang disiplin soal waktu. Nasihat untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu hakikat waktu itu apa sih? Hakikat waktu adalah ia cepat habis, cepat berlalu. Betul nggak Bu?
Wah, anak ini ya, anak saya kok tiba-tiba perasaan kemarin baru bayi, masuk TK, udah SMA, sekarang udah mau kuliah, udah mau nikah, nggak berasa waktunya. Waktu cepet sekali berlalu. Apalagi kalau hidupnya dipenuhi dengan kesenangan tuh rasanya kok cepet banget ya berlalu. Kemarin baru 1 tahun pernikahan, udah 2 tahun, udah 3 tahun, udah 7 tahun, udah 15 tahun, kok cepet banget ya. Waktu itu cepat sekali berlalu sampai kita tidak menyadari sudah apa saja yang kita lakukan, apa saja yang sudah kita capai dalam kehidupan kita. Ketika orang-orang menyadari bahwa waktu cepat berlalu, maka ia akan senantiasa menghargai waktu, menghargai setiap detik. Kenapa sih dalam 24 jam, orang si A sama seorang si B sama orang si C sama dikasih Allah 24 jam? Tapi kenapa ada orang hebat? Kenapa ada orang yang biasa-biasa saja? Kenapa ada orang yang penuh dengan karya, produktif hidupnya, tapi kenapa ada orang yang jadi penonton keberhasilan orang lain saja? Tergantung bagaimana cara dia memanfaatkan waktu dan menghargai waktunya. Kedua, hakikat waktu adalah ia tidak akan mungkin terulang kembali. Ketika ada orang-orang yang menyadari waktu itu tidak akan mungkin terulang kembali, yang sedetik tadi barusan sudah menjadi sejarah, maka ia akan memanfaatkan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa akan ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari di mana tidak ada naungan lagi. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Masa muda ternyata dinilai dalam Islam itu luar biasa. Kenapa sih masa muda? Iya, masa muda itu gejolak emosinya, hawa nafsunya masih tinggi-tingginya, tapi ia mampu meredam dengan ketaatan kepada Allah. Kalau orang sudah tua, taubat itu suatu hal yang harus, karena sebentar lagi udah mau kembali sama Allah. Tapi anak-anak muda ini energinya masih berlebih, pikirannya masih luas, kesempatannya masih banyak, tapi ia rela habiskan waktunya di masa mudanya karena ia tahu masa muda ini sangat berharga dan tidak mungkin akan kembali lagi. Ia manfaatkan untuk berprestasi, ia manfaatkan untuk berkarya, ia manfaatkan untuk menjadi hidup yang produktif. Inilah orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah, anak-anak muda. Nggak ada orang-orang tua, dikatakan dalam hadis tersebut, orang-orang muda. Kan banyak orang-orang tua sekarang, atau mungkin ibu, aduh nyesel deh dulu, kenapa ya masa muda nggak aku gunain untuk ini, benar nggak Bu? Kenapa dulu dari waktu muda nggak belajar ngaji, misalnya sampai sekarang ada yang belum bisa ngaji. Kenapa dulu waktu muda aku nggak sekolah ini sekolah itu, kenapa aku masa muda, bener kan? Masa tua itu kadang-kadang penuh dengan penyesalan kalau di masa mudanya, di masa dulunya itu dia tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk hidupnya. Ia tahu, orang-orang yang tahu bahwa masa waktu itu tidak mungkin terulang kembali, maka ia akan menghargai waktu. Yang ketiga, hakikat dari waktu adalah, yang pertama tadi apa Bu? Waktu cepat berlalu. Yang kedua? Menghargai waktu. Yang kedua tadi apa? Apa tadi? Waktu cepat berlalu ya. Waktu cepat berlalu, jadi senantiasa orang-orang untuk menghargai waktu. Dan kemudian ingat, bagaimana cara kita bisa mendisiplinkan diri adalah kita juga harus membuat prioritas-prioritas dalam hidup kita. Banyak orang-orang yang tidak punya rencana dalam hidupnya akan mengatakan, biarkan waktuku ini berjalan seperti air yang mengalir. Biarkan waktuku ini seperti angin yang berhembus. Air yang mengalir kemana tuh? Dari atas ke bawah kan Bu ya? Alirnya kalau kecomberan gimana? Kalau orang-orang yang tidak memiliki target dalam kehidupannya, tujuan yang jelas dalam hidupnya, maka hidupnya akan senantiasa bermain-main saja. Tapi kalau orang yang punya mimpi, yang punya tujuan, ia tahu arah kehidupannya mau apa. Dan tujuan terbesar dari seorang mukmin, seorang muslim adalah masuk surga dan memandang wajah Allah. Maka dengan begitu ia tidak akan pernah menghabis-habiskan waktu dengan tidak bermanfaat. Betul. Jadi mohon maaf, mohon izin kepada semua tanpa menyinggung perasaan siapapun. Kalau ada orang tua itu susah di waktu tuanya, kira-kira waktu muda dia bersantai-santai itu. Karena orang yang menyibukkan diri di masa muda akan bersantai-santai di kala tua. Tapi orang yang santai-santai di kala muda, tunggu engkau akan bersusah nanti di masa tua. Iya, tapi nggak ada salahnya juga kalau kita punya cita-cita target umur sekian saya udah harus begini. Jadi ada motivasi hidup. Kalau gini, ibadahnya juga di 40 tahun puasa Senin Kamis. Betul. 50 tahun puasa Daud. 60 Nah tahun. itu target-target Ya, ibadah. Iya. tuh. 60 tahun puasa Idris. Nah, Masya Allah. Jadi Ada jadi lagi saya puasa juga lebih- Idris. Selain itu Kalau juga puasa Puasa Daud- Idris gimana puasa Idris? Puasa Ustaz? Idris setiap hari kecuali 5 hari itu.
Itu bahasa Idris. Hebat kan? Luar biasa. Nah, nih saya mau kasih kesempatan juga deh. Sebelum saya kasih kesempatan yang di rumah untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah yang di studio dulu. Yo, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Wah, Oh. ini Bapak tidak bertanya, menyerah. Ini dulu deh Pak Ustadz, yang paling dekat sama saya Ibu, silakan ayo, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya- wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas dari Dharma Wanita SMA 1 Malingping, Lebak, Banten. Berarti yang ani nih, ibu-ibu pejabat. Iya, silakan Ibu. Kan ibu Dharma Wanita kan? Iya. Bukan PKK kan? Bukan. Buang kerak. Gini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ini masalah bapaknya gitu. Kalau subuh tuh susah banget dibangunin gitu. Entar aja. Terus imbasnya jadi ke kantor kesiangan Ibu, itu. bapaknya yang mana? Ada nggak di sini? Nggak ikut. Oh, nggak Nggak ikut. ikut. Pantesan Ibu berani. Terus Bu silakan. Terus? Jadi karena sering terlambat, jadi imbasnya ada teguran dari kantor. Oh. Terus akhirnya kena PHK. Jadi dia malah menyalahkan saya sebagai istri gitu. Gimana itu solusinya itu? Nah, itu Pak Ustadz? bahaya itu. Nih suaminya Iya. lagi nonton kan ya? Nonton di Mudah-mudahan rumah, sih nonton ya Bu ya. Oh, nonton, udah kasih tahu ya. Nggak apa Bu, tenang aja. Ustadz dijawab dulu silakan ayo. Berbicara kepada suami-suami yang suka menyalahkan istri berarti Anda yang salah. Tidak ada istri yang salah. Yang salah adalah suami yang salah. Kok gitu? Karena suami harus pimpin. Seneng ibu-ibu tepuk tangan. Oh, ini Tidak kompornya di boleh sini. istri disalahkan. Karena rijalu qawmunalan nisa, laki-laki itu pemimpin atas wanita. Tapi kan harus istri bantu juga dong. Usahain suami supaya bangun. Karena istri mah gimana suaminya, tergantung ngajarinnya bagaimana. Jadi kalau istrinya nggak benar ditanya suaminya gimana. Kan biasanya suami-suami juga pada pesen. Ntar malam bangun aku ya, nanti bangun aku jam sekian. Kan Mohon tadi maaf, ibunya mohon udah maaf. bilang udah dibangunin tapi Iya. marah. Usahain dong dengan cara-cara Gini, yang gini, orang gini. lain. Oh, Gimana, jangan. kek? Gini, kepada semua suami mohon maaf, jangan pernah menyalahkan istri. Eh. Kegagalan seorang suami ketika dia mencari sebenarnya bukan saja suami, siapapun yang mencari-cari kesalahan untuk membersihkan tangannya dengan melap kepada orang lain, itu adalah perbuatan yang tercela. Harusnya introspeksi diri. Ketika kita mendapatkan kesalahan, kembalikan pada diri kita. Itu sebaiknya nih, makanya baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah aman Rasul ketika mau tidur. Baru sebut jam berapa mau bangun. Insya Allah bangun. Oh gitu, Jadi Masya baca Allah. dulu amanah Rasul sampai kelar 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baru sebut jamnya jam berapa. Saya mau bangun jam 2. Bangun itu. Oh gitu. Ustaz Zoki mau ditambahkan silakan. Iya, orang-orang yang sulit bangun pagi salah satu penyebabnya adalah tidurnya karena terlalu larut malam atau begadang gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Rasul itu paling membenci, paling tidak suka berbicara setelah Isya. Artinya Rasul itu tidurnya setelah Isya. Jadi kebiasaan itu dirubah setelah Isya, cepat-cepat kita tidur supaya kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir, bangun subuhnya juga enak. Gitu. Masya Allah. Kalau gitu gini deh. Gimana kalau Ustadz Maulana mengkaji lagi lebih dalam tentang jam karet ini? Setuju ya Ustadz ya? Oke. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Syam dulu sebentar Pak Ustadz sini. Saya pengen tanya, saya penasaran Ada sama apa Ustadz dengan Syam. Ustadz Syam? Mas Kalau Adli? anak muda, Saya sudah mau kajian. Iya, sebentar Udah dulu. siap kajian ya? Sebentar dulu, sedikit aja. Enggak, ini anak muda Pak Ustadz. Kadang-kadang tuh anak muda itu. Waktu over durasi. Iya, iya. Anak muda itu suka ini Pak Ustadz, suka Kenapa? tidak menghargai waktu. Contohnya. Contohnya udah tahu syuting jam 5, Datang setengah 6. datang jam setengah 6. Tapi Kadang kan jam 5 ya, kurang aku 5. belain ya, Ustadz Syam kan imam di masjid Kubah Emas. Tapi kalau di syuting di sini izin dulu. Kalau syuting di sini, imam di sini, Ustaz. Oh iya iya iya. Salah iya. jamaah. Ustadz Syam itu kenapa sih kalau anak muda suka telat-telat gitu? Ya mungkin karena jadi gini Kok dah, tahu gini lah? lah. Aku tahu jawabannya, aku tahu jawabannya. Hah? Karena Apa belum tuh? punya istri yang ngebangunin. Oh ya ampun. Kan kalau pakai alarm kan dimatiin lagi Mas Jadi gini lah, Fadli. wal asr itu artinya maknanya tuh time is running out.
jadi waktu yang terbuang jadi sisa waktu. Nah, jadi motivasi terbesar sebenarnya waktu kita yang tersisa itu tinggal berapa. Tapi kenapa kalau anak muda sama gebetan Ya bisa mungkin on time? karena dia punya waktu luang. Orang ke diskotik karena punya waktu luang. Orang memakai narkoba karena punya waktu luang. Orang Anak pacaran. muda banyak yang telat karena Sama gebetan? sama Bisa on time. bisa on time sih. Iya, Motivasinya yang lebih lain. besar. Mas Wadli nggak boleh kayak gitu. Ustadz Syamini nggak punya orang yang dekat Enggak, di ini dalam dirinya banyak kan. orang yang Hafiz punya 30 gebet. juz, Masya Banyak Allah. orang yang punya gebetan itu bisa on time Ustaz Zoki. Giliran janjian sama yang lain tiba-tiba molor-molor terus waktunya. Ini kan anak muda nih. Anak muda bagaimana? Saya tidak mau, saya tidak mau ikut Iya, iya. campur ya, karena saya sebagai anak muda. Oh iya. Malas Kalau udah Ustaz ngaku anak muda mendingan gini aja Pak Ustaz, langsung aja kita kaji tentang jam karet ini. Silakan, mohon izin waktunya. Satu bentuk kesyukuran buat kita ketika kita menghargai diri kita sendiri. Dan satu bentuk penghargaan buat diri kita sendiri ketika kita sudah menghargai waktu. Kita akan kaji tentang jam karet. Indonesia terkenal pengusaha karet, penghasil karet. Bukan berarti Indonesia harus telat. Di Jepang itu sudah kena bom di Hiroshima Nagasaki pada tahun 1943. 42 43. Aku 42. Waktu itu aku belum lahir. Masalah buat lo. Tapi kenapa bisa berkembang hebat? Karena waktu. Kehebatan orang-orang yang bisa mengisi waktunya. Waktu apanya? Waktu luangnya. Ingat, agama Islam mengatur waktu. Salat ada waktunya, ngeluarin zakat ada waktunya, ukuf di Arafah ada waktunya, semua pemotongan kurban ada waktunya, takbiran aja itu ada waktunya, semua ada waktunya, dan ibadah-ibadah itu adalah bentuk waktu. Ingat, Rasulullah berdakwah 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Luar biasa. 23 tahun itu luar biasa. Bisa dalam arti yang menggerakkan. Sampai sekarang alhamdulillah. Mandi saja itu diatur. Tidur saja ada waktunya. Iya. 5 waktu wajib, 2 waktu sunat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tambah 2 waktu sunat. Kalau ada luang waktumu, ada. Apa itu? Tahajud dan duha. Luar biasa kan? Mandi sebelum subuh, mandi yang paling dicintai Allah, karena bersuci sebelum menghadap kepada Allah. Mandi pagi menyegarkan, mandi tengah hari membuat sakit kepala, mandi sore mempercepat pertumbuhan, mandi maghrib merusak saraf, mandi sesudah isya merusak tulang, tidur sesudah subuh menolak rezeki, tidur siang sebelum duhur menguatkan salat tahajud, tidur sesudah duhur mempercepat pertumbuhan, tidur sesudah asar merusak akal, tidur sesudah maghrib mendatangkan bala, dan tidur sesudah isya mendatangkan air liur. Jadi ada semua waktu-waktunya. Hello kepada orang-orang yang menyepelekan waktu. Wahai orang-orang yang tidak menghargai waktu, Anda terbelakang. Anda, maaf, tidak bisa masuk dalam golongan kami. Nabi tidak pernah telat. Nabi kalau menjanji sesuatu tidak pernah telat. Nabi bahkan lebih dulu menunggu orang yang ditempati berjanji. Kita harus ikuti Nabi. Pembelajaran besar buat kita. Pembelajaran besar buat kita. Jangan engkau ditunggu salat, tapi engkau lah yang menunggu waktu salat. Iya. Makanya ada salat sunat sebelum salat. Artinya apa? Menunggu waktu, mengawali waktu, mempercepat keadaan. Kalau perlu sebelum apapun terjadi, siapkan lebih awal. Kepada anak-anak muda nih yang selalu menyepelekan waktu, kepada semua yang mau kerja kantor besok, harusnya malamnya sudah disiapkan. Kepada semua anak-anak yang mau ikut ujian,
Cepat belajar lebih awal, tidur lebih awal, itu jauh lebih baik. Jangan telat. Malu sama ayam. Ayam itu tepat waktu bangunnya. Kalau ada ayam berkokok di siang hari, itu ayam burem matanya. Tidak ada itu. Semua ayam berkokok. Siapa yang telat bangun, berarti tunggu rezekimu dipatok ayam. Nauzubillah. Itu istilah orang tua. Nauzubillah, subhanallah. Jadi pembelajaran buat kita semua. Mohon maaf, terima kasih kepada tim Islamit Indah yang tidak pernah telat. Masya Allah. Karena sudah live. Iya. Alhamdulillah. Baru mau ngomong karena live. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustadz. Luar biasa nih, alhamdulillah nih. Ini buat jamaah yang di rumah, setelah ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Islam Itu Indah, baik itu di email dan juga di Twitter kita. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Wal-'asr. Terjemahannya adalah biasanya demi waktu. Tapi waktu yang dimaksud dalam bahasa Arab al-'asr adalah sisa-sisa waktu. Orang kalau memeras pakaian yang basah, Ibu, memeras pakaian yang basah, itu yang air yang tersisa di pakaian yang basah itulah yang disebut al-'asr. Orang kalau memeras jeruk yang tersisa di jeruk itulah yang disebut al-'asr. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia, umur yang tersisa itulah yang disebut dengan al-'asr. Bagaimana ini? Time is running out. Waktu akan terus berlalu. Sisa-sisa waktu yang dimiliki manusia tersebutlah yang disebut al-khus. Innal insana lafi. Nah, banyak yang menyia-nyiakan sisa-sisa waktu yang dimilikinya itu. Akhirnya mereka menjadi rugi. Wal 'asr innal insana lafi khus. Semuanya rugi. Semua manusia rugi. Ya. Waktu ini adalah satu-satunya modal kita di dunia. Kira-kira kalau ada orang yang dikasih tahu hidupmu cuma tinggal 1 jam, kira-kira masih berarti uang 1 miliar itu? Makanan enak, kalau dikasih tahu umurmu tinggal 3 jam, kira-kira makanan enak itu masih berarti? Tidak lagi. Semua orang akan berlomba-lomba berbuat kebaikan karena mereka tahu sisa-sisa waktunya saya akan merugi ini. Nah, innal insana lafi khus. Yang tidak merugi hanyalah illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh, sisa-sisa waktunya dia gunakan untuk beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau, sau artinya mengingatkan, sau artinya seorang ustadz mengingatkan kepada jamaahnya. Seorang ibu mengingatkan kepada anaknya. Itu namanya saw. Artinya ada satu orang yang lebih pintar mengingatkan kepada orang lain. Tapi tawasau
saling mengingatkan. Artinya semua rata. Tidak peduli kamu ustadz, saya jamaah. Tidak peduli kamu guru, saya murid. Tidak peduli kamu orang tua, saya anak. Tawasau, saling mengingatkan dalam kebaikan semuanya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan terhadap kesabaran. Mengapa kesabaran? Banyak orang yang melakukan maksiat karena waktunya terlalu banyak. Mereka tidak sibuk dengan aktivitasnya. Mereka melakukan maksiat banyak waktunya, akhirnya mereka ke diskotik. Akhirnya mereka mencoba-coba narkoba, kan banyak waktu. Akhirnya mereka melakukan maksiat, kan banyak waktu. Nah, inilah, marilah kita sibukkan diri kita dengan berbuat kebaikan. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Masya Allah. Kalau berbicara tentang surah Al-Azhar, Iya Pak Ustadz. mengenai waktu asar, waktu berberkah sebenarnya. Ketika ke waktu subuh kita minta ya Allah. Makanya setelah salat subuh kita baca Al-Waqi'ah. Kita minta rezeki kepada Allah. Oh, rezeki. Karena Al-Waqi'ah. kalau duhur pertengahan didoakan 75 malaikat, maka baca surah Ar-Rahman. Kalau asar baca surah As-Sajdah. Karena waktu asar itu waktu diberkahi. Nah, jadi mudah-mudahan atas apa yang kita lakukan mulai pagi sampai sore, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kemudian sesudah maghrib kita baca surah Yasin. Supaya apa? Artinya diberikan kemuliaan dan sebagainya, ampunan. Jadi minta ampunan di situ kalau maghrib. Kalau subuh rezeki, duhur terima ibadahku, asar berkah hidupku, maghrib ampuni dosaku, kemudian isya baca surah Al-Mulk. 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 Mudah-mudahan tabarak. Siapa yang baca surah Tabarak, Iya, Tabarak, akan diberikan cahaya di kuburnya dan sebagainya. Masya Jadi Allah. minta di situ, ya Allah tambahkan kebaikan. Iya. Tunggu dulu. Apa, Pak Ada Ustadz? tanggal 14. Oh iya. 14 itu adalah Hari Pramuka. Yeay, selamat juga nih, seneng banget. Pramuka itu mengajarkan kedisiplinan. Betul, Pak Ustadz. Jadi tepat banget. Tema Dan saya kita merasa adalah bermanfaat. masalah kedisiplinan, jam karet itu pramuka. Kalau pramuka telat, nah. Dulu anak pramuka? Saya anak pramuka. Dulu anak pramuka? Pramuka? Saya guru pramuka. Saya juga anak pramuka, saya anaknya. Pantes sih, kelihatan kok. Gurunya ya. Kita kan cuma anak-anak murid pramuka, ini gurunya kelihatan, lebih senior. Udah, kalau gitu gini. Sekarang nih, ibu-ibu, waktunya kita menjawab pertanyaan yang di rumah, telepon juga, lewat email juga, lewat Twitter juga, karena kita masuk ke segmen. Apa Ustaz Zaki? Mau tahu? Pak Ustadz? Mau tahu? Mau tahu dong. Oke, yuk buat jamaah yang di rumah. Ya kenapa harus diberitahu juga bahwa Apa sebenarnya di Islam itu alhamdulillah ada segmen mau tahu dong itu adalah menampung dari Twitter. Betul. Dari yang di rumah juga mau berinteraksi lewat Betul. Enggak mungkin SMS. Email. Iya. Twitter, karena kan kalau kita bicara masalah orang bisa datang ke sini kan belum tentu semua bisa hadir. Ada Twitternya, Telepon juga sosok susah ya. takutnya. Apa? Oh, Twitter. Jadi lewat email ini kita Iya. bacakan juga. Sekarang kita coba yang di rumah juga, nanti telepon aja langsung ke sini ke 791877700 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Nanti kita juga jawab telepon yang kita akan kita angkat pagi ini ya. Sekarang kita baca dulu yang Twitter yang masuk nih, yang pertama nih, Zi pakai kacamata ya, Zi ya. Iya. Ini pertama, kelihatan lah siapa yang lebih tua Pak Ustadz maksudnya. Dari muka udah kelihatan. Iya. Yang mana nih? Ini pertanyaan pertama dari email. Widialtan Tuh. 019@gmail.com. Ustazah, saya lagi belajar berhijab, tapi dunia kerja saya nggak bisa pakai hijab. Saya harus gimana? Banyak orang yang bilang saya kok buka tutup hijab, tapi saya masih merasa betah dengan kerjaan saya. Nah, gimana Punya solusinya? niat baik jangan ditunda-tunda. Karena kalau sudah ditunda-tunda, setan dengan cepat sekali melenakan kita dan membuat kita tidak jadi membuat hal yang baik tersebut. Jadi ingat saja sabda Rasulullah SAW, kalau engkau meninggalkan sesuatu karena rasa cintamu kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menggantikan jauh yang lebih baik daripada itu. Jadi carilah pekerjaan yang membolehkan kita untuk berjilbab. Insya Allah lebih berkah. Ingat bahwa rizki tidak pernah tertukar. Ada salat maghrib. Iya, apa tuh? Alhamdulillah.
Iya Ustaz, Apa tuh? Detail nggak banget bocorin ya. apa-apa. Kebetulan host juga pinter lagi ya Masya kan. Allah. Nih, Amin, kita amin. lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua masih dari email dari ihanulfikri@gmail.com. Saya dan sahabat saya sempat salah paham, tapi setelah itu kami saling minta maaf. Karena hal itu kita nggak terlalu dekat lagi. Karena hal itu kita tidak terlalu dekat lagi. Saling tegurnya kalau selama Ketemu aja. kalau ketemu aja ya Allah. Ini kayaknya ribet amat kata-katanya Makanya ya. pakai kacamata Itu Mas pun Fadli. cuma mengganggukan kepala saja. Aku aja baca. Tanpa ngomong apa-apa. Betul. Apakah selama ini saya melakukan ibadah bisa diterima? Ah. Karena teman saya itu masih punya dendam sama saya, sedangkan saya sudah merasa tidak ada masalah. Nah, gini, kalau berbicara tentang dosa kepada sesama manusia bagus. Kalau kita ada perasaan, aduh, kalau ketika ada perasaan bersalah, itu adalah salah satu tanda orang-orang yang sudah tobat. Pintu tobat itu terbuka ketika orang sudah merasa salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pengakuan kalau kita bersalah. Sebenarnya Allah tahu kita bersalah, tapi sebenarnya kapan engkau akui? Jadi kepada Ananda yang bertanya ini, selamat. Anda itu termasuk orang-orang yang sudah sadar karena mengetahui kesalahan. Jadi masalah ibadah kepada Allah insya Allah yakin diterima. Kalau memang mau lebih aman lagi karena ada hablum minallah wa hablum minannas, sebaiknya minta keridhaan dari saudara kita. Kita datang minta maaf, iya kemaafin. Betul. Tapi kayaknya tidak, berilah hadiah, sapalah dan sebagainya. Tetap bukan berarti Tetap. didiemin aja ya, tetap dibaikin juga. Gimana Iya. Ustaz Zoki, mau ditambahkan sedikit? Biasanya kalau kita berteman sangat akrab sekali dengan seseorang, ternyata pernah nggak Bu punya teman yang dekat banget, tapi ternyata dia menyakiti kita. Rasanya sakit sekali dan sebenarnya udah dimaafkan sih, tapi kok tidak bisa melupakan hal tersebut, sehingga membuat kita nggak bisa ngeliat mukanya lagi. Pernah Bu? Itu nggak masalah, nggak apa-apa Bu. Jadi kalau ibu lagi kesel sama orang tapi ibu sudah memaafkan, kemudian ibu nggak sanggup untuk melihat mukanya lagi, sebenarnya kalau kecuali untuk hal yang perlu itu nggak masalah. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada Wahsy yang telah membunuh pamannya Hamzah. Tapi memang itu benar ya. Kalau orang yang berantem 3 hari tidak bertegur sapa, salah satu konsekuensinya adalah amalan setiap Senin dan Kamis itu kan diangkat oleh Allah tuh. Orang-orang yang masih berantem dan tidak bertegur sapa itu amalannya ditangguhkan. Jadi nggak diangkat sama malaikat untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan di sini kasusnya yang orang tersebut sudah minta maaf dan kemudian sudah mengikhlaskan, jadi aman insya Allah. Aman, insya Allah. Apalagi kalau seperti itu bagus karena ada perasaan bersalah berarti Iya. mengingat dosa-dosanya. Ketika kita bersalah kepada orang harusnya kita ingat supaya kita tidak mengulangi lagi. Betul. Zizi, ada lagi yang nanya Zizi? Selanjutnya dari Twitter @nunansta_always. Wih, always. Pak Ustadz, bagaimana jika orang tua saya menyuruh saya menikah secepatnya, padahal saya mau kerja dulu? Waduh. Kan gini, berbicara tentang orang tua yang meminta anak untuk menikah itu pasti ada alasan. Mohon maaf ya, hati-hati nih anak-anak yang suka menunda pernikahan lalu menolak permintaan orang tua. Ingat, jangan sampai itu tanda orang tua sudah mau berangkat ke rahmatullah. Saya tidak main-main. Itu keinginan orang tua adalah sesuatu harapan orang tua. Ayo nak menikah, aku mau kerja dulu. Kan bisa kerja sambil nikah. Justru lebih bagus kan? Apalagi sudah ada pekerjaan. Jadi jangan menunda pekerjaan menikah. Kan ada 5 yang tidak boleh ditunda-tunda. Apa tuh Pak Ustaz? Tobat, Tobat, salat, salat, bayar utang, menikah, kuburkan orang mati. Oh, Ini tidak lima hal ini Masya Allah. tidak boleh ditunda. Tanya aja Sisi, ada juga tuh pernah dibahas saya lihat. Oh gitu cara Zizi itu, Masya Allah ya. Mudah-mudahan jelas. Oke, ini mana yang mau telepon sini silakan ke 791877700 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Sambil kita mau baca lagi Twitter nih, sebelum kita baca Twitter lagi lanjut, ayo kita kasih kesempatan yang di rumah untuk telepon langsung ke sini ya. Zi, ini kalau ngelihat permasalahan ini enak banget nih hari ini. Kita ngebahas tentang masalah jam karet. Karena kalau kita bicara masalah ketepatan waktu itu sebenarnya itu juga bukan cuma merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Karena kasihannya gini, Iya. banyak orang itu udah nyusun schedule nih. Iya. Seandainya setelah ini saya udah harus begini, jam segini harus segini, jam sekian harus sekian. Gara-gara kita terlambat, akhirnya sampai ujung semuanya orang telat semua sih. Benar. Itu bahaya banget ya sih ya. Bahaya banget ya, itu lagi tadi kembali kita jadi nggak dihargai sama orang, Betul. nama kita jadi buruk, yang harusnya dapat pekerjaan dari si A malah jadi nggak dapat kan. Dan Betul. orang jadi malas kerja sama-sama kita. Betul. Benar. Ada nih malah di Twitter kita lucu nih, dapat ada yang masuk nih ke kita di Islam itu Indah dari Riani @Rianti Pipoyo. Dia baca berkata sering banget telat pas dulu sekolah, malah punya slogan dia, better late than never jadi moto hidup. Nah itu gimana baiknya? Ini orang gimana sih better late than Jangan never? pernah mengambil sesuatu yang buruk untuk jadi kebanggaan. Tuh. Yang dibanggakan adalah sesuatu yang baik, jangan yang buruk.
jangan apalagi waktu loh, jangan sampai kalau dokter telat orang sudah lahiran baru datang. Kalau polisi telat udah habis, apalagi Betul. pemadam kebakaran. Jadi semua harus cepat. Betul. Jadi bukan itu berarti jadi slogan yang dibenarkan begitu ya? Better late bikin than slogan. never. Slogan-slogan yang bagus adalah waktu adalah uang. Itu Nah. Tapi emang telat ini malah jadi kayak habit ya di Indonesia, Di Indonesia. jadi orang-orang kita. Dan sebenarnya sih aku sempat bekerja sama orang-orang dari luar, dari Amerika atau apa. Mereka tuh Keren sangat-sangat Menghargai waktu. orang luar negeri. Iya. menghargai Orang keren banget, menghargai orang waktu luar negeri. banget. Jadi kayak misalnya kita ketemuan jam 1.25 gitu. Sampai segitu detailnya waktunya gitu. Karena memang menurut mereka on time itu sangat penting dan itu yang harus kita biasakan. Betul. Jadi kalau mau on time cari pergaulan lingkungan yang juga on time. Betul. Jadi kalau bisa kita membudayakan mulai hari ini kita budayakan tepat Ayo, waktu. semua berjanji. Ya. Yang di studio, yang di sini, yang di rumah juga berjanji. Saya berjanji Saya berjanji akan tepat waktu, akan tepat waktu mendahulukan kepentingan semua orang dibalik kepentingan saya. mendahulukan kepentingan semua orang di balik kepentingan sendiri. Alhamdulillah. Lila. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah jam karet. Ayo, mana nih jamaah yang di rumah yang tadi kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah? Boleh. Ayo silakan telepon sekarang ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0218. Ini langsung telepon udah angkat aja deh, ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Dengan Ibu siapa di mana ini, Ibu? Dengan Ibu Wahyu di Depok. Ibu Wahyu di Depok, silakan Ibu Wahyu. Ya, tadi kan Ustazah Oki sama Ustadz Maulana bahas masalah nggak bicara selama 3 hari. Nah, Terus ya, Ibu? saya ini jadi merasa gimana ya? Saya tahu masalah itu, cuman kasusnya gini, saya itu cerai dengan suami udah setahun lebih. Nah, dari sebelum bercerai, proses cerai sampai selesai cerai ini saya belum bisa bicara lagi seperti biasa, seperti dulu, karena mungkin mulutnya kayak terkunci gitu, kayak karena mungkin terlalu sakit ya. Iya Ibu Wahyu. Tapi Ibu Wahyu tinggalnya udah pisah kan? Kenapa? Tinggalnya udah pisah kan? Udah pisah rumah kan? Udah Pisah rumah. Punya anak, Bu? alhamdulillah. Punya anak? Ibu punya anak? Sudah. Berapa anaknya, Bu? Punya anak 2 perempuan semua dan 2 perempuan semua. Oh iya. Ibu, jadi saya pertanyaannya? ingin komunikasi itu baik lagi gitu Oh iya, demi gampang. anak-anak. Ya. Ibu Wahyu sebentar dijawab Bu, sama Pak Ustadz ya. saya kasih solusi, Bu. Karena kebetulan Ibu punya anak, panggil mantan suami Ibu dengan bapaknya anak-anak. Saya ulangi, bapaknya anak. Ya, Bu ya? Bapaknya anak, jadi panggilnya bapaknya anak. Apalagi 2 anak Ibu adalah putri, berarti dia butuh wali. Jadi jangan pernah putus silaturahim. Kalau bisa mohon maaf, wajar kalau seorang wanita jengkel kepada suami sehingga tidak berbicara. Karena satu, karena jangan sampai dia berbicara tambah emosi. Termosi Ustadz. Iya. Tambah marah, tambah jengkel. Untuk menghilangkan itu lebih baik jangan dulu. Betul. Makanya tadi wasi ya yang disebut Ustaz Oki, jangan dekat-dekat, jangan sampai juga timbul ingatan masa lalu. Jadi boleh enggak apa-apa. Itu sepanjang Ibu tidak ada dendam, hilangkan dendam, emosi. Kalau tidak ketemu enggak apa-apa, enggak persapaan. Apa boleh buat daripada timbul cicok itu, tapi tetap nanti ada hubungan lewat anak. Iya, Ustaz Oki silakan ditambahkan. Ada orang-orang yang berbicara tapi dalam hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kemarahan. Nah, itu jauh lebih buruk, Bu. Yang penting sekarang adalah sembuhkan dulu hatinya Ibu dari rasa sakit yang luar biasa itu, mintanya sama Allah gitu. Jadi nggak masalah, insya Jadi Ibu Allah. tidak berdosa. Ya. Aman. Ibu aman ya Bu ya.
Tapi kalau kira ketemu bukannya berarti jadi nggak ngobrol Bu. Kalau ketemu tetap ngobrol. Kalau nggak ketemu, kalau nggak ya sanggup apa-apa. kalau nggak sanggup ketemu nggak apa-apa Bu. Iya. Yang penting hatinya ibu ini disembuhkan dulu gitu. Betul. Ibu terima kasih banyak Bu Wahyu ya. Mudah-mudahan jelas dengan pertanyaan jawaban yang Salam buat diberikan oleh anak-anak Ustadz dan juga putri-putrinya. Ustazah. Ya. Oke, selanjutnya kita kasih kesempatan lagi nih kepada yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya ayo. Mana nih? Oh, sebentar. Yang hitam dulu ya. Semuanya Bajunya. hitam. Semuanya hitam yang mana Kerudung satu. hitam. Tuh ibu-ibu gini. Tadi kan udah yang kerudung hitam. Sabar ya Bu ya. Ya, kasih pinjam. Ya. Ibu ya Bu. Iya, ini Bu sebentar ya Bu ya. Oh iya, kasih Ya, Bu. nanti Iya. Ibu yang berikutnya Bu. Nih, Ibu nanya juga Ibu Ya. senang. Tadi Ibu ngambek udah cemberut aja. Ibu udah tua katanya Ibu juga mau nanya. Iya Ibu. Ya. Boleh, boleh. Nanti yang jawab orang tua juga. Iya, iya. Silakan Izin Ibu. bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 1 Malingping. Tepuk tangan dulu. Di mana itu Bu? Ya, di Banten tepatnya. Perkenalkan, nama saya Imas Tatu Sri Mulyani. Oh, sama Imas juga namanya yang tadi. Terus Bu? Menyambung dari pertanyaan, kebetulan ada kaitannya dengan yang tadi. Iya, silakan. Bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim? Mohon dijelaskan. Oke. Ada satu Udah, ayo Bu, terus Bu. tambahannya Pak Ustadz. Iya, tambahan jam banyak Bu, waktunya Bu. Sedangkan sebelahnya atau yang di depankan itu sebenarnya tadinya sudah menerima dia sebagai saudaranya sendiri. Monggo. Oke. Terima kasih. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minggir sedikit biar dijawab. Singkat saja jawabannya. Mau tahu? Mau. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan mencium baunya sorga Nauzubillah. dan menutup pintu rezeki padanya. Nauzubillah. Kalau kita musuhan semua sama orang, jangan harap engkau akan didoakan. Nauzubillah. Kita baik aja sama orang belum tentu dia mau datang kalau kita meninggal. Iya bener. Apalagi kalau kita nggak bagus, siapa mau datang? Betul. Memangnya kita mau ditraktir kalau kita punya banyak musuh? Iyalah, nggak mungkin. Ya Bu ya? Ya, Ibu Imas gitu ya. Ini Ustaz pertanyaannya Zoki. tidak terlalu banyak. Iya, Betul. jadi Bannya yang banyak. seorang pemuda pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasul, bagaimana ini? Aku sudah berbuat baik kepada orang tersebut, namun orang tersebut tidak berbuat baik kepadaku. Aku mencoba untuk menyambung tali silaturahim, namun dia yang memutuskan. Iya. Bagaimana ini situasi kalau seperti ini? Apa jawaban Rasul? Kalau halnya seperti itu, kau sudah melakukan kebaikan, namun dia yang memutuskan, maka engkau seolah-olah memasukkan bara api ke mulutnya dan engkau bersama dengan Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik itu bersama dengan Allah, orang yang memutuskan tali silaturahim itu ada bara api di dalam dirinya. Jadi buat orang yang sudah memaafkan dia nggak rugi ya? Nggak rugi. Kalau silaturahim itu silah rahim, Ya. hubungan dengan Allah. Ya. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim, dia Memutuskan juga otomatis hubungan hubungan dengan dengan Allah. ar-rahim dengan Allah. Ya. Oke, ini satu lagi deh saya baca ini ya. Dari Siti Nurjanah @Siti Ehan. Ada yang mirip ya Bu Ke Islam namanya? itu indah. Pertanyaannya bagaimana kalau sholatnya telat karena sedang dalam perjalanan? Apakah itu termasuk tidak menghargai waktu, jam karet? Itu namanya darurat, bukan faktor kesengajaan. Betul. Jadi aman ya? Jadi Asal aman. daruratnya tidak setiap Supaya hari. tidak terlalu Iya. banyak. Nih, mau dimarahin sama Oh orang iya tua. benar Bu. Ayo Bu. Oh iya. Iya Bu, ya Allah. Namanya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ibu Suntiah. Umurnya 75 tahun. Iya. Dari Majelis Taklim Baitul Salam Serang Banten. Iya. Nah sekarang mau tanya Ustadz, Iya. idola Ibu Cun itu Ustadz. Oh, Iya. Panggilnya Ibu Cun. Iya. Iya. Idola Ibu Cun Iya. itu Ustadz. Iya, ya Allah. Ya. Pertanyaannya Bu. Pertanyaannya seperti tadi apa namanya lelet ya. Ya. Nah sedangkan ibu kan udah tua. Ya. Udah Bu. Tadi juga tuh suruh kesini ayo dandan aja. Ah. Kira-kira bagaimana itu? Ya, oke. Betul. Ya Ibu langsung dijawab nih Bu, mau Ustadz Bu. Saya singkat saja. Iya. Kepada semua ibu yang sakit lututnya baca surah Ar-Rum ayat 18. Masya Allah. Ustaz Zoki sedikit kesimpulan. Iya, tentang pertemuan mengenai kita hal hari ini mudah-mudahan untuk kita semuanya, ketika kita pada akhirnya memutuskan
memutuskan untuk menjadi orang yang tepat waktu, berarti itu artinya kita menghargai diri kita sendiri dengan amanah terhadap waktu dan menghargai orang lain, bahwa orang lain juga memiliki waktu-waktu yang penting untuk dirinya. Semangat on time. Alhamdulillah, Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz, Ustazah dan juga Ustadz Syam bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Zizi Sahab yang sudah hadir di Islam Itu Indah. Jangan kapok ya. Buat jamaah yang di rumah jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nash. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Rasa sesungguhnya manusia kerugian, yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Lapang sebelum sempit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Oh, sesungguhnya manusia kerugian demi masa dan demikian. Udah kan? Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Terima kasih banyak buat email. Iya. Twitter karena kan kalau kita bicara masalah orang bisa datang ke sini kan belum tentu semuanya bisa hadir. Ada Twitternya, Telepon juga Ustaz susah Oki ya? takutnya. Apa? Oh, Twitter. Jadi lewat email ini kita Iya. bacakan juga. Sekarang kita coba yang di rumah juga nanti telepon aja langsung ke sini ke 791877700 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Nanti kita juga jawab telepon yang kita akan kita angkat pagi ini ya. Sekarang kita baca dulu yang Twitter yang masuk nih yang pertama nih Zi. Zi pakai kacamata ya Zi ya. Iya. Ini pertama kelihatan lah siapa yang lebih tua Pak Ustadz maksudnya. Dari muka udah kelihatan. Iya. Yang mana nih? Ini pertanyaan pertama dari email. Widialtan Tuh. 019@gmail.com. Ustazah, saya lagi belajar berhijab, tapi dunia kerja saya nggak bisa pakai hijab. Saya harus gimana? Banyak orang yang bilang saya kok buka tutup hijab, tapi saya masih merasa betah dengan kerjaan saya. Nah, gimana Punya solusinya? niat baik jangan ditunda-tunda, karena kalau sudah ditunda-tunda setan dengan cepat sekali melenakan kita dan membuat kita tidak jadi membuat hal yang baik tersebut. Jadi ingat saja sabda Rasulullah SAW, kalau engkau meninggalkan sesuatu karena rasa cintamu kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menggantikan jauh yang lebih baik daripada itu. Jadi carilah pekerjaan yang membolehkan kita untuk berjilbab, insya Allah lebih berkah. Ingat bahwa rizki tidak pernah tertukar. Sudah salat maghrib. Alhamdulillah. Iya Ustaz, Apa tuh? Detail nggak banget bocorin ya. tuh apa-apa. Kebetulan host juga pinter lagi ya Masya kan. Allah. Nih, Amin, kita amin. lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua masih dari email dari ihanulfikri@gmail.com.
Saya dan sahabat saya sempat salah paham, tapi setelah itu kami saling minta maaf. Karena hal itu kita nggak terlalu dekat lagi. Karena hal itu kita tidak terlalu dekat lagi. Saling tegurnya kalau selama ketemu aja. Kalau ketemu aja, ya Allah. Ini kayaknya ribet amat kata-katanya. Makanya pakai kacamata, itu Mas pun Fadli. cuma menganggukkan kepala saja. Aku aja baca. Tanpa ngomong apa-apa. Betul. Apakah selama ini saya melakukan ibadah bisa diterima? Karena teman saya itu masih punya dendam sama saya, sedangkan saya sudah merasa tidak ada masalah. Nah gini, kalau berbicara tentang dosa kepada sesama manusia bagus. Kalau kita ada perasaan, aduh, kalau ketika ada perasaan bersalah, itu adalah salah satu tanda orang-orang yang sudah tobat. Pintu tobat itu terbuka ketika orang sudah merasa salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pengakuan kalau kita bersalah. Sebenarnya Allah tahu kita bersalah, tapi sebenarnya kapan engkau akui? Jadi kepada Ananda yang bertanya ini, selamat. Anda itu termasuk orang-orang yang sudah sadar karena mengetahui kesalahan. Jadi masalah ibadah kepada Allah insya Allah yakin diterima. Kalau memang mau lebih aman lagi karena ada hablum minallah wa hablum minannas, sebaiknya minta keridhaan dari saudara kita. Kita datang minta maaf, iya kemaafin. Betul. Tapi kayaknya tidak, berilah hadiah, sapalah dan sebagainya. Tetap bukan berarti didiemin aja ya, tetap dibaikin juga. Gimana Iya. Kak Zoki, mau ditambahkan sedikit? Biasanya kalau kita berteman sangat akrab sekali dengan seseorang, ternyata pernah nggak Bu punya teman yang dekat banget, tapi ternyata dia menyakiti kita. Rasanya sakit sekali dan sebenarnya udah dimaafkan sih, tapi kok tidak bisa melupakan hal tersebut, sehingga membuat kita nggak bisa ngeliat mukanya lagi. Pernah Bu? Itu nggak masalah, nggak apa-apa Bu. Jadi kalau ibu lagi kesel sama orang tapi ibu sudah memaafkan, kemudian ibu nggak sanggup untuk melihat mukanya lagi, sebenarnya kalau kecuali untuk hal yang perlu itu nggak masalah. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada Wahsy yang telah membunuh pamannya Hamzah. Tapi memang itu benar ya. Kalau orang yang berantem 3 hari tidak bertegur sapa, salah satu konsekuensinya adalah amalan setiap Senin dan Kamis itu kan diangkat oleh Allah tuh. Orang-orang yang masih berantem dan tidak bertegur sapa itu amalannya ditangguhkan. Jadi nggak diangkat sama malaikat untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan di sini kasusnya yang orang tersebut sudah minta maaf dan kemudian sudah mengikhlaskan, jadi aman insya Allah. Aman insya Allah. Apalagi kalau seperti itu bagus karena ada perasaan bersalah berarti mengingat dosa-dosanya. Ketika kita bersalah kepada orang harusnya kita ingat supaya kita tidak mengulangi lagi. Betul. Zizi, ada lagi yang nanya Zizi? Selanjutnya dari Twitter @nunansta_always. Wih, always. Pak Ustadz, bagaimana jika orang tua saya menyuruh saya menikah secepatnya, padahal saya mau kerja dulu? Waduh. Kan gini, berbicara tentang orang tua yang meminta anak untuk menikah itu pasti ada alasan. Mohon maaf ya, hati-hati nih anak-anak yang suka menunda pernikahan lalu menolak permintaan orang tua. Ingat, jangan sampai itu tanda orang tua sudah mau berangkat ke rahmatullah. Saya tidak main-main. Itu keinginan orang tua adalah sesuatu harapan orang tua. Ayo nak menikah, aku mau kerja dulu. Kan bisa kerja sambil nikah. Justru lebih bagus kan? Apalagi sudah ada pekerjaan. Jadi jangan menunda pekerjaan menikah. Kan ada 5 yang tidak boleh ditunda-tunda. Apa tuh Pak Ustadz? Tobat, salat, bayar utang, menikah, kuburkan orang mati. Ini tidak 5 hal ini tidak boleh ditunda. Tanya aja Sisi, ada juga tuh pernah dibahas saya lihat. Oh gitu ya cara Zizi itu, Masya Allah ya. Mudah-mudahan jelas. Oke, ini mana yang mau telepon sini silakan ke 791877700 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 021791897711. Sambil kita mau baca lagi Twitter nih, sebelum kita baca Twitter lagi lanjut, ayo kita kasih kesempatan yang di rumah untuk telepon langsung ke sini ya. Zi, ini kalau ngelihat permasalahan ini enak banget nih hari ini. Kita ngebahas tentang masalah jam karet. Karena kalau kita bicara masalah ketepatan waktu itu sebenarnya itu juga bukan cuma merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Karena kasihannya gini, banyak orang itu udah nyusun schedule nih. Seandainya setelah ini saya udah harus begini, jam segini harus segini, jam sekian harus sekian. Gara-gara kita terlambat, akhirnya sampai ujung semuanya orang telat semua sih. Benar. Itu bahaya banget ya sih ya. Bahaya banget ya, itu lagi tadi kembali kita jadi nggak dihargai sama orang. Betul. Nama kita jadi buruk, yang harus dapat pekerjaan dari si A malah jadi nggak dapat kan. Dan orang jadi malas kerja sama-sama kita. Betul. Ada nih malah di Twitter kita lucu nih, dapat ada yang masuk nih ke kita di Islam Itu Indah dari Riani @rianti_pipoyo. Dia baca berkata sering banget telat pas dulu sekolah, malah punya slogan dia, better late than never jadi moto hidup. Nah itu gimana baiknya? Ini orang gimana sih better late than Jangan never? pernah mengambil sesuatu yang buruk untuk jadi kebanggaan. Tuh. Yang dibanggakan adalah sesuatu yang baik, jangan yang buruk. Jangan, apalagi waktu loh, jangan sampai kalau dokter telat, orang sudah lahiran baru datang. Kalau polisi telat, udah habis. Apalagi Betul. pemadam kebakaran.
Jadi semua harus tepat, cepat. Betul. Jadi bukan itu berarti jadi slogan yang dibenarkan begitu ya? Better late begitu than lah. never. Slogan-slogan yang bagus adalah waktu adalah uang. Itu Nah. Tapi emang telat ini malah jadi kayak habit ya di Indonesia, Di Indonesia. jadi orang-orang kita. Dan sebenarnya sih aku sempat bekerja sama orang-orang dari luar, dari Amerika atau apa. Mereka tuh Keren sangat Menghargai waktu. orang luar negeri. Iya. menghargai Orang keren banget, menghargai orang waktu luar banget. Jadi kayak misalnya kita ketemuan jam 1.25 gitu, sampai segitu detailnya waktunya gitu. Karena memang menurut mereka on time itu sangat penting dan itu yang harus kita biasakan. Betul. Jadi kalau mau on time cari pergaulan lingkungan yang juga on time. Betul. Jadi kalau bisa kita membudayakan mulai hari ini kita budayakan tepat Ayo, waktu. semua berjanji. Ya. Yang di studio, yang di sini, yang di rumah juga berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji Akan tepat waktu. akan tepat waktu Mendahulukan kepentingan semua orang dibalik kepentingan saya. mendahulukan kepentingan semua orang di balik kepentingan sendiri. Alhamdulillah. Lila. Ya di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah jam karet. Ayo, mana nih jamaah yang di rumah yang tadi kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah? Boleh. Ayo silakan telepon sekarang ke 791877000 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0218. Ini langsung telepon udah angkat aja deh, ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Dengan Ibu siapa di mana ini, Ibu? Dengan Ibu Wahyu di Depok. Ibu Wahyu di Depok, silakan Ibu Wahyu. Ya, tadi kan Ustazah Oki sama Ustadz Maulana bahas masalah nggak bicara selama 3 hari. Nah, terus ya, Ibu? saya ini jadi merasa gimana ya? Saya tahu masalah itu, cuman kasusnya gini, saya itu cerai dengan suami udah setahun lebih. Nah, dari sebelum bercerai, proses cerai sampai selesai cerai ini saya belum bisa bicara lagi seperti biasa, seperti dulu, karena mungkin mulutnya kayak terkunci gitu, kayak karena mungkin terlalu sakit ya. Iya Ibu Wahyu. Tapi Ibu Wahyu tinggalnya udah pisah kan? Kenapa? Tinggalnya udah pisah kan? Udah pisah rumah kan? Udah pisah rumah. Punya anak, Bu? alhamdulillah. Punya anak? Ibu punya anak? Sudah. Berapa anaknya, Bu? Punya anak 2 perempuan semua. Anak 2 perempuan semua. Oh iya. Ibu, Jadi saya pertanyaannya? ingin komunikasi itu baik lagi gitu Oh iya, demi gampang. anak-anak. Ya. Ibu Wahyu sebentar dijawab Bu, sama Pak Ustadz ya. saya kasih solusi, Bu. Karena kebetulan Ibu punya anak, panggil mantan suami Ibu dengan bapaknya anak-anak. Saya ulangi, bapaknya anak. Ya, Bu ya? Bapaknya anak, jadi panggilnya bapaknya anak. Apalagi 2 anak Ibu adalah putri, berarti dia butuh wali. Jadi jangan pernah putus silaturahim. Kalau bisa mohon maaf, wajar kalau seorang wanita jengkel kepada suami sehingga tidak berbicara. Karena karena jangan sampai dia berbicara tambah emosi. Termosi Ustadz. Iya. Tambah marah, tambah jengkel. Untuk menghilangkan itu lebih baik jangan dulu. Betul. Makanya tadi wasi ya yang disebut Ustaz Oki, jangan dekat-dekat, jangan sampai juga timbul ingatan masa lalu. Jadi boleh, enggak apa-apa. Itu sepanjang Ibu tidak ada dendam, hilangkan dendam, emosi. Kalau tidak ketemu enggak apa-apa, enggak persapaan. Apa boleh buat daripada timbul cicok itu, tapi tetap nanti ada hubungan lewat anak. Iya. Ustaz Oki silakan ditambahkan. Ada orang-orang yang berbicara tapi dalam hatinya penuh dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya. Apa yang saya sampaikan, saya tujukan pertama untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mengenai waktu, orang-orang yang sengaja menyepelekan waktu, apakah termasuk orang-orang egois atau tidak? Kita bahas dulu bagaimana waktu dalam pandangan Islam begitu luar biasa. Di Al-Quran kita menemukan surat Al-Lail, ya Bu ya, waktu malam, Ad-Duha, waktu duha, Al-Asr, waktu asar. Lihat bagaimana waktu ini disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian betapa pentingnya masalah waktu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan mati seorang hamba, tidak akan ditanya nanti di akhirat kelak nanti ketika hamba itu mati, meninggal dunia, akan ditanya apa yang sedang ia lakukan semasa dunianya, umurnya ia habiskan untuk apa, hartanya ia belanjakan untuk apa, ilmunya untuk apa. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan waktu itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu pula kita sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan
Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu. Itu adalah bukti betapa Islam sangat menghargai waktu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang menyepelekan waktu, termasuk egois nggak? Memangnya makna egois itu apa sih? Egois adalah mementingkan diri sendiri di atas orang lain. Artinya akuismenya tinggi. Aku memikirkan aku saja. Jadi kita harus tahu kalau kita mengatakan ada orang-orang yang egois, maknanya apa, dan yang melatar belakangi ia menjadi orang yang egois apa. Mungkin ini berakibat dari zaman dulunya ketika kecil selalu dimanjakan, selalu diagung-agungkan, sehingga sudah terbiasa dengan sifat akuisme atau egoisme sehingga terbawa di masa dewasanya. Egois ini akan bisa terlihat ketika ia mulai menzolimi orang lain. Ketika misalnya menyepelekan waktu, datang ke sebuah pekerjaan, kemudian ia datang ke pekerjaan tersebut dengan tidak tepat waktu, dan kemudian tidak memberikan alasannya, dan tidak minta maaf. Egois nggak orang ini? Egois. Tapi kalau ternyata kadang-kadang kita ada, Bu, di sini siapa yang pernah tidak tepat waktu? Tunjuk tangan. Saya tunjuk tangan, berarti saya pernah nih. Yang pernah nggak on time, pernah nggak? Pernah nggak? Ustadz, kalau Ustadz on time terus jadinya nggak tunjuk tangan. Nggak mau saya. Soalnya saya diajarin sama ibu saya. Harus on time. On time. On Saya time. juga, Guru saya sama ibu saya. Dua sosok ini yang marah kalau saya telat. Sama, Nggak Bu. boleh. Alhamdulillah. Sejam sebelum acara Saya kamu sudah ada di tiga sini. sosok tambah lagi Siapa? satu. Istri saya. Oh, istri. Juga marah kalau saya telat. Jadi ada di antara kita beberapa yang pernah datang tidak on time, tentu dengan berbagai macam alasan. Kalau alasannya bisa diterima, apakah ia termasuk orang yang egois? Tidak. Misalnya ada alasan-alasan yang bisa kita tolerir, misalnya, oh aku harus ke rumah sakit mendadak sakit, masa kita marah? Asal ada pemberitahuan sebelumnya. Jangan sampai orang menunggu-nunggu kita tapi kita nggak memberi kabar, membuat banyak orang pada akhirnya bertanya-tanya dan akhirnya bersuuzon, berprasangka buruk terhadap kita. Orang yang egois adalah dia tidak memberikan alasan yang jelas. Ya, Bu? Betul ya? Jadi jangan sampai kita langsung menjudge seseorang tanpa tahu apa yang melatar belakangi ia berbuat seperti itu, yang datang tidak on time tersebut. Jadi kalau dibilang egois, ya berarti dia hanya mementingkan diri sendiri. Aku kan punya masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Ya kita juga punya masalah ini, masalah itu kok. Ya, tapi kita bisa datang tepat waktu kok, begitu. Nah, masalah waktu di dalam Islam ini begitu luar biasa. Lihat bagaimana Rasulullah SAW hanya dalam waktu 23 tahun saja bisa membangun peradaban Islam sampai sekarang. Kita umur 23 tahun udah melakukan apa aja ya selama 23 tahun. Rasul saja dikatakan, Ustadz Syam kemarin pernah mengatakan, Michael H. Hart itu, seorang Amerika itu, yang berkebangsaan Amerika itu mengatakan nomor satu orang yang paling berpengaruh di dunia ini 100 orang, nomor satu adalah Bukunya 100 tokoh 100 tokoh yang berpengaruh. Aku punya bukunya. Aku punya bukunya. Adalah Rasulullah. Gak buka lah. Aku fotokopin ya. Aku Adalah fotokopin. Rasulullah Nggak mau Sallallahu beli. Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana luar biasanya kita bisa belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu 23 tahun bisa membangun sebuah peradaban. Bagaimana dengan kita? Ustadz sudah 41 tahun. Apa yang sudah Ustadz lakukan? Mas Fadli sudah? Saya apa? Umurnya? Saya sudah 27, 28. 27 tambah sekian. 38. 38. Saya juga seperti itu, dan kita harus bertanya-tanya apa yang sudah kita lakukan dengan waktu yang sudah Allah berikan ini. Oh, Gitu. Masya Allah. Tapi ini Waktu itu bagaikan denyut nadi. Ya. Kalau kamu telat itu berpompa. Tapi kalau kamu tepat waktu santai. betul. Iya. Jadi Itu itu bener kayak banget. kayak denyut nadi. Jadi kalau kamu mau memompa denyut nadimu lebih keras, telat aja. Jangan kasihan. Ntar kalau Iya, itu tiba-tiba betul. jantungan, Iya, hok, itu betul. selesai nanti urusannya. Nah, nih buat jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan juga untuk berinteraksi langsung bersama Pak Ustadz dan juga Ustadz Zaoki. Langsung telepon aja ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Atau bagi Anda yang nggak bisa telepon ke sini, bisa juga lewat Twitter kita di @islamitu_indah dengan hashtagnya itu adalah jam karet. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan tausiahnya Ustadz. Kalau tadi Ustazah udah bilang egois nggak sih? Egois sebenarnya. Apa Kalau- bahayanya sekarang? Bahayanya orang yang suka tidak tepat waktu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Apa bahayanya orang yang suka tidak tepat waktu? Orang yang tidak tepat waktu selain merugikan orang lain, sebenarnya tanpa dia sadari dia sedang merugikan dirinya sendiri. Karena ketika orang tidak tepat waktu, menurunkan kualitas dirinya, menghilangkan kepercayaan orang terhadapnya, apalagi mengurangi pahala atas apapun yang dia lakukan. Karena ibadah yang paling disukai oleh Allah ada 3. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Yang pertama adalah salat tepat waktu. Birrul walidain, jihad fi sabilillah. Ternyata salat tepat waktu yang dibahas. Karena di sebagian hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang telat itu mengurangi pahalanya. Kalau salat tepat waktu bagaikan berkorban seekor onta. Makin telat-telat lagi bagaikan berkorban seekor sapi. Makin telat lagi bagaikan berkorban seekor kambing. Makin telat-telat lagi bukan lagi berkorban, bagaikan menyembelih seekor ayam. Karena yang namanya korban itu 4 kakinya. Kalau ayam penyembelian. Apalagi makin telat-telat lagi bagaikan bersedekah sebutir telur. Kasihan banget, makin turun pahalanya. Bahkan kalau orang yang tidak salat di neraka zagar, tapi orang yang telat salat, menyepelekan salat, fawailul lil musallin. Neraka wail. Jadi bisa jadi dia tersiksa karena waktu. Orang yang tidak tepat waktu itu dapat cercaan dari Allah, bahkan dapat celahan dari manusia. Ini hati-hati nih. Karena diibaratkan waktu itu bagaikan pedang yang akan mengirismu. Maka atur waktumu. Mohon maaf. Orang yang bisa menggenggam waktu itu luar biasa. Telat 1 menit saja kalau lomba lari, yang jelas kamu kalah. Kan telat 1 menit. Jangankan 1 menit, 1 detik pun kalah. Karena orang hitungan detik. Bahkan dalam Al-Quran, wasari'u ila magfirati, bersegera. Wasari'u, bersegera disebut. Kenapa wasari'u bersegera? Karena cepat-cepat. Kenapa cepat-cepat? Supaya tidak tergesa-gesa. Iya. Terus Pak, terus. Kalau orang cepat-cepat, itu santai hidupnya, enak, nikmat. Karena dia bersegera. Tapi orang yang telat, aduh, pompa darah, itu. Mohon maaf, nauzubillah summa nauzubillah. Kalau Anda tidak suka, dibuat menunggu oleh orang lain, jangan membuat orang lain menunggu. Itu. Ingat ya, kecepatan itu luar biasa. Pokoknya insya Allah kita akan mengangkat derajat kita dengan pengaturan waktu yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya, pimpinan saya, pendiri Pondok Pesantren An-Nahda, Andre Guruta, orang tua saya, umi saya. Alhamdulillah betul tadi termasuk istri saya sekarang juga yang menjaga waktu jangan sampai telat. Saya ke bandara aja Pak, 1 jam sebelum keberangkatan sudah di sana Pak. Kalau tidak, bye. Ditinggal. Jangan coba-coba. Mau dapat hidayah, raih hidayah, jangan tunggu hidayah. Jemput hidayah, jangan nunggu hidayah. Itu orang yang mau ke bandara pasti cepat bangun. Tapi ingat, ketika kita mengelola waktu dengan baik, bagi 3 waktumu, 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk diri, dan 1/3 untuk sesama. Dan juga nggak enak Pak Ustadz kalau buat orang yang terlambat, kayak contohnya di jalan ya kan. Kita udah waktunya sebentar lagi, seandainya udah waktunya kita datang, tapi belum, masih di jalan. Itu deg-degannya di jalan gak enak. Aduh, yang jadi serba salah, gerabak-gerubuk gitu loh. Yang drivernya. Drivernya kenapa? Nyawa lo itu. Kalau jalanan lancar. Kalau jalan macet jadi emosi, marah-marah sama orang. Itu juga jadi bahaya. Operator berkata, maaf ya aku telat karena macet. Ngapain macet jalan? Iyalah, udah tahu Jakarta macet. Berangkatnya lebih awal. Yang kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi sih.
Iya, kenapa ya Bang? Coba ada punya pengalaman menarik gak tentang masalah orang ngaret ini atau janjian sama teman atau siapa? Aku pribadi sih pernah masalah telat ini. Jadi sempat ada satu program yang mepet banget. Jadi selesai program yang satu, mulainya 15 menit kemudian di program yang kedua. Mau nggak mau harus naik motor. Padahal lokasinya nggak terlalu jauh, tapi karena macetnya Masya Allah, akhirnya harus naik motor. Itu tujuannya sebenarnya cuma kepengen aku dihargai sama orang. Jadi awalnya aku harus menghargai orang dulu. Oh ya iya. Kira datang ke sana on time. Betul. Dengan naik motor. Betul. Tapi nggak enak kan? Nggak enak. Kita aja nggak enak gitu. Ini saya bingung sampai kalau ada orang hobinya telat. Deg-degannya tiap hari. Apalagi kalau waktu saya masih bertugas di kampus di pesantren, ketua kampus. Itu pokoknya jam 7 sudah harus ada di sekolah. Iya. Kalau saya dulu ngedidiknya anak-anak yang suka terlambat itu, kalau anak-anak main sinetron, saya nggak tegur ya kan. Di lokasi syuting. Anak-anak main sinetron siapa maksudnya? Maksudnya anak-anak baru, teman-teman baru tuh yang baru main sinetron, saya nggak tegur. Oh iya. Senior banget emang kan ya. Enak aja. Aku SD udah nonton sinetron kapan? Bisa aja sih. Dia pernah jadi istri saya kok main sinetron, masa saya lebih tua? Masih tua juga dong. Enak aja kapan? Ya waktu main dalam mimpi. Dalam mimpi. Gimana tadi yang pas tadi di sinetron ketemu anak-anak baru? Saya kalau anak baru itu telat, dia datang ketemu saya kan, saya nggak tegur. Kenapa Bang, marah ya Bang ya? Bukannya marah, situ jadi coba lihat tuh teman-teman pada nungguin semua. Saya bilang kalau situ begini terus, yang ada orang-orang itu nanti akan ngedoain situ nggak main lagi gimana? Mau nggak main lagi sinetron? Karena kan semua orang ini kan yang ada di situ punya doa Pak. Pasti lah. Siapa artisnya? Dilihatlah skripnya. Iya. Artisnya siapa? Besok males gitu. Nih, ayo jamaah yang di rumah nanti telepon ke sini aja ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Buat Anda yang nggak kebagian telepon, langsung aja jangan lupa Twitter kita di @islam_itu_indah dengan hashtag jam karet. Setelah ini kita akan melihat penampilan atau penampilan dari Nas, dilanjutkan dengan tausiah dari Ustaz Oki tentang bagaimana mendisiplinkan diri atau muhasabah agar tidak dicap sebagai orang jam karet. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Tidak dapat bergeser seorang hamba pada hari perhitungan kiamat kelak. Tidak dapat bergeser sampai ditanya ada 4 perkara dalam hidupnya. Yang pertama badannya, untuk apa ia gunakan. Yang kedua umurnya, untuk apa ia habiskan. Sampai ditanya ke semua itu. Terima kasih kepada Nash yang telah membawakan lagu yang diambil dari lirik hadis riwayat Tirmidzi, yaitu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari akhir nanti sebelum ditanya 4 perkara tentang badannya untuk apa digunakan, umurnya untuk apa dihabiskan, kemudian apa lagi Bu? Ilmunya, hartanya gitu ya. Berarti bagaimana hal-hal tersebut semuanya dipertanggungjawabkan. Sekarang yang akan kita bahas bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang disiplin soal waktu. Nasihat untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu hakikat waktu itu apa sih? Hakikat waktu adalah ia cepat habis, cepat berlalu. Betul nggak Bu?
Wah, anak ini ya, anak saya kok tiba-tiba perasaan kemarin baru bayi, masuk TK, udah SMA, sekarang udah mau kuliah, udah mau nikah, nggak berasa waktunya. Waktu cepet sekali berlalu. Apalagi kalau hidupnya dipenuhi dengan kesenangan tuh rasanya kok cepet banget ya berlalu. Kemarin baru 1 tahun pernikahan, udah 2 tahun, udah 3 tahun, udah 7 tahun, udah 15 tahun, kok cepet banget ya. Waktu itu cepat sekali berlalu sampai kita tidak menyadari sudah apa saja yang kita lakukan, apa saja yang sudah kita capai dalam kehidupan kita. Ketika orang-orang menyadari bahwa waktu cepat berlalu, maka ia akan senantiasa menghargai waktu, menghargai setiap detik. Kenapa sih dalam 24 jam, orang si A sama seorang si B sama orang si C sama dikasih Allah 24 jam? Tapi kenapa ada orang hebat? Kenapa ada orang yang biasa-biasa saja? Kenapa ada orang yang penuh dengan karya, produk ada waktunya, ukuf di Arafah ada waktunya, semua pemotongan kurban ada waktunya, takbiran aja itu ada waktunya, semua ada waktunya, dan ibadah-ibadah itu adalah bentuk waktu. Ingat, Rasulullah berdakwah 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Luar biasa, 23 tahun itu luar biasa, bisa dalam arti yang menggerakkan. Sampai sekarang alhamdulillah. Mandi saja itu diatur, tidur saja ada waktunya. Iya, 5 waktu wajib, 2 waktu sunat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tambah 2 waktu sunat. Kalau ada luang waktumu, ada. Apa itu? Tahajud dan duha. Luar biasa kan? Mandi sebelum subuh, mandi yang paling dicintai Allah, karena bersuci sebelum menghadap kepada Allah. Mandi pagi menyegarkan, mandi tengah hari membuat sakit kepala, mandi sore mempercepat pertumbuhan, mandi maghrib merusak saraf, mandi sesudah isya merusak tulang, tidur sesudah subuh menolak rezeki, tidur siang sebelum duhur menguatkan salat tahajud, tidur sesudah duhur mempercepat pertumbuhan, tidur sesudah asar merusak akal, tidur sesudah maghrib mendatangkan bala, dan tidur sesudah isya mendatangkan air liur. Jadi ada semua waktu-waktunya. Hello kepada orang-orang yang menyepelekan waktu. Wahai orang-orang yang tidak menghargai waktu, Anda terbelakang. Anda, maaf, tidak bisa masuk dalam golongan kami. Nabi tidak pernah telat. Nabi kalau menjanji sesuatu tidak pernah telat. Nabi bahkan lebih dulu menunggu orang yang ditempati berjanji. Kita harus ikuti Nabi. Pembelajaran besar buat kita. Pembelajaran besar buat kita. Jangan engkau ditunggu salat, tapi engkau lah yang menunggu waktu salat. Iya. Makanya ada salat sunat sebelum salat. Artinya apa? Menunggu waktu, mengawali waktu, mempercepat keadaan. Kalau perlu sebelum apapun terjadi, siapkan lebih awal. Kepada anak-anak muda nih yang selalu menyepelekan waktu, kepada semua yang mau kerja kantor besok, harusnya malamnya sudah disiapkan. Kepada semua anak-anak yang mau ikut ujian, cepat belajar lebih awal, tidur lebih awal, itu jauh lebih baik. Jangan telat. Malu sama ayam. Ayam itu tepat waktu bangunnya. Kalau ada ayam berkokok di siang hari, itu ayam burem matanya. Tidak ada itu. Semua ayam berkokok. Siapa yang telat bangun, berarti tunggu rezekimu dipatok ayam. Nauzubillah. Itu istilah orang tua. Nauzubillah, subhanallah. Jadi pembelajaran buat kita semua. Mohon maaf, terima kasih kepada tim Islamit Indah yang tidak pernah telat. Masya Allah. Karena sudah live. Iya. Alhamdulillah. Baru mau ngomong karena live. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustadz. Luar biasa nih, alhamdulillah nih. Ini buat jamaah yang di rumah, setelah ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Islam Itu Indah, baik itu di email dan juga di Twitter kita. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wal 'asr. Terjemahannya adalah biasanya demi waktu. Tapi waktu yang dimaksud dalam bahasa Arab al-'asr adalah sisa-sisa waktu. Orang kalau memeras pakaian yang basah, Ibu, memeras pakaian yang basah, itu yang air yang tersisa di pakaian yang basah itulah yang disebut al-'asr. Orang kalau memeras jeruk yang tersisa di jeruk itulah yang disebut al-'asr. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia, umur yang tersisa itulah yang disebut dengan al-'asr. Bagaimana ini? Time is running out. Waktu akan terus berlalu. Sisa-sisa waktu yang dimiliki manusia tersebutlah yang disebut al-khus. Innal insana lafi. Nah, banyak yang menyia-nyiakan sisa-sisa waktu yang dimilikinya itu. Akhirnya mereka menjadi rugi. Wal 'asr innal insana lafi khus. Semuanya rugi. Semua manusia rugi. Ya. Waktu ini adalah satu-satunya modal kita di dunia. Kira-kira kalau ada orang yang dikasih tahu hidupmu cuma tinggal 1 jam, kira-kira masih berarti uang 1 miliar itu? Makanan enak kalau dikasih tahu umurmu tinggal 3 jam, kira-kira makanan enak itu masih berarti? Tidak lagi. Semua orang akan berlomba-lomba berbuat kebaikan karena mereka tahu sisa-sisa waktunya saya akan merugi ini. Nah, innal insana lafi khus. Yang tidak merugi hanyalah illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh, sisa-sisa waktunya dia gunakan untuk beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw, saw artinya mengingatkan, saw artinya seorang ustadz mengingatkan kepada jamaahnya. Seorang ibu mengingatkan kepada anaknya. Itu namanya saw. Artinya ada satu orang yang lebih pintar mengingatkan kepada orang lain. Tapi tawasaw, saling mengingatkan. Artinya semua rata. Tidak peduli kamu ustadz, saya jamaah. Tidak peduli kamu guru, saya murid. Tidak peduli kamu orang tua, saya anak. Tawasaw saling mengingatkan dalam kebaikan semuanya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan terhadap kesabaran. Mengapa kesabaran? Banyak orang yang melakukan maksiat karena waktunya terlalu banyak. Mereka tidak sibuk dengan aktivitasnya. Mereka melakukan maksiat banyak waktunya, akhirnya mereka ke diskotik. Akhirnya mereka mencoba-coba narkoba, kan banyak waktu. Akhirnya mereka melakukan maksiat, kan banyak waktu. Nah, inilah, marilah kita sibukkan diri kita dengan berbuat kebaikan. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kalau berbicara tentang surah Al-Azhar, iya, Pak Ustaz, mengenai waktu asar, waktu berberkah sebenarnya. Ketika ke waktu subuh kita minta ya Allah. Makanya setelah salat subuh kita baca Al-Waqi'ah. Kita minta rezeki kepada Allah. Oh, rezeki. Kalau Al-Waqi'ah. kalau duhur pertengahan didoakan 75 malaikat. Maka baca surah Ar-Rahman.
Kalau asar baca surah As-Sajdah karena waktu asar itu waktu diberkahi. Nah, jadi mudah-mudahan atas apa yang kita lakukan mulai pagi sampai sore, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kemudian sesudah maghrib kita baca surah Yasin. Supaya apa? Artinya diberikan kemuliaan dan sebagainya, ampunan. Jadi minta ampunan di situ kalau maghrib. Kalau subuh rezeki, duhur terima ibadahku, asar berkahi hidupku, maghrib ampuni dosaku, kemudian isya baca surah Al-Mulk. Al-Mulk. Mudah-mudahan tabarak. Siapa yang baca surah Tabarak akan diberikan cahaya di kuburnya dan sebagainya. Jadi minta di situ, ya Allah tambahkan kebaikan. Iya. Tunggu dulu. Apa Pak Ustaz? Tanggal 14. Oh iya. 14 itu adalah Hari Pramuka. Yeay, selamat juga nih, seneng banget. Pramuka itu mengajarkan kedisiplinan. Betul, Pak Ustaz. Jadi tepat banget. Tema Dan kita adalah masalah kedisiplinan, jam karet itu Pramuka. Kalau Pramuka telat, Dulu anak Pramuka? Saya anak Pramuka. Anak Pramuka? Pramuka? Saya guru Pramuka. Saya juga anak Pramuka, saya anaknya. Pantes sih, kelihatan kok. Gurunya ya. Kita kan cuma anak-anak murid Pramuka, ini gurunya kelihatan, lebih senior. Udah, kalau gitu gini. Sekarang nih, ibu-ibu, waktunya kita menjawab pertanyaan yang di rumah, telepon juga, lewat email juga, lewat Twitter juga, karena kita masuk ke segmen. Apa Ustaz Zaki? Mau tahu? Pak Ustaz? Mau tahu? Mau tahu dong? Oke, yuk buat jamaah yang di rumah. Ya kenapa harus diberitahu juga bahwa Apa sebenarnya di Islam itu alhamdulillah ada segmen mau tahu dong itu adalah menampung dari Twitter, dari yang di rumah juga mau berinteraksi lewat aktif hidupnya. Tapi kenapa ada orang yang jadi penonton keberhasilan orang lain saja? Tergantung bagaimana cara dia memanfaatkan waktu dan menghargai waktunya. Kedua, hakikat waktu adalah ia tidak akan mungkin terulang kembali. Ketika ada orang-orang yang menyadari waktu itu tidak akan mungkin terulang kembali, yang sedetik tadi barusan sudah menjadi sejarah, maka ia akan memanfaatkan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa akan ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari di mana tidak ada naungan lagi. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Masa muda ternyata dinilai dalam Islam itu luar biasa. Kenapa sih masa muda? Iya, masa muda itu gejolak emosinya, hawa nafsunya masih tinggi-tingginya, tapi ia mampu meredam dengan ketaatan kepada Allah. Kalau orang sudah tua, taubat itu suatu hal yang harus, karena sebentar lagi udah mau kembali sama Allah. Tapi anak-anak muda ini energinya masih berlebih, pikirannya masih luas, kesempatannya masih banyak, tapi ia rela habiskan waktunya di masa mudanya karena ia tahu masa muda ini sangat berharga dan tidak mungkin akan kembali lagi. Ia manfaatkan untuk berprestasi, ia manfaatkan untuk berkarya, ia manfaatkan untuk menjadi hidup yang produktif. Inilah orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah, anak-anak muda. Nggak ada orang-orang tua, dikatakan dalam hadis tersebut, orang-orang muda. Kan banyak orang-orang tua sekarang, atau mungkin ibu, aduh nyesel deh dulu, kenapa ya masa muda nggak aku gunain untuk ini, benar nggak Bu? Kenapa dulu dari waktu muda nggak belajar ngaji, misalnya sampai sekarang ada yang belum bisa ngaji. Kenapa dulu waktu muda aku nggak sekolah ini sekolah itu, kenapa aku masa muda, bener kan? Masa tua itu kadang-kadang penuh dengan penyesalan kalau di masa mudanya, di masa dulunya itu dia tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk hidupnya. Ia tahu, orang-orang yang tahu bahwa masa waktu itu tidak mungkin terulang kembali, maka ia akan menghargai waktu. Yang ketiga, hakikat dari waktu adalah, yang pertama tadi apa Bu? Waktu cepat berlalu. Yang kedua, menghargai waktu. Yang kedua tadi apa? Apa tadi? Waktu cepat berlalu, ya. Waktu cepat berlalu, jadi senantiasa orang-orang untuk menghargai waktu. Dan kemudian ingat, bagaimana cara kita bisa mendisiplinkan diri adalah kita juga harus membuat prioritas-prioritas dalam hidup kita. Banyak orang-orang yang tidak punya rencana dalam hidupnya akan mengatakan, biarkan waktuku ini berjalan seperti air yang mengalir. Biarkan waktuku ini seperti angin yang berhembus. Air yang mengalir kemana tuh? Dari atas ke bawah kan Bu ya?
Alirnya kalau kecomberan gimana? Kalau orang-orang yang tidak memiliki target dalam kehidupannya, tujuan yang jelas dalam hidupnya, maka hidupnya akan senantiasa bermain-main saja. Tapi kalau orang yang punya mimpi, yang punya tujuan, ia tahu arah kehidupannya mau apa. Dan tujuan terbesar dari seorang mukmin, seorang muslim adalah masuk surga dan memandang wajah Allah. Maka dengan begitu ia tidak akan pernah menghabis-habiskan waktu dengan tidak bermanfaat. Betul. Jadi mohon maaf, mohon izin kepada semua tanpa menyinggung perasaan siapapun. Kalau ada orang tua itu susah di waktu tuanya. Kira-kira waktu muda dia bersantai-santai itu. Karena orang yang menyibukkan diri di masa muda akan bersantai-santai di kala tua. Tapi orang yang santai-santai di kala muda, tunggu engkau akan bersusah nanti di masa tua. Iya, tapi nggak ada salahnya juga kalau kita punya cita-cita target umur sekian saya udah harus begini. Jadi ada motivasi hidup. Kalau gini, ibadahnya juga di 40 tahun puasa Senin Kamis. Betul. 50 tahun puasa Daud. 60 Nah tahun. itu target-target Ya, ibadah tuh. 60 tahun puasa Idris. Nah, Masya Allah. Jadi Ada lagi puasa juga Idris. selain itu Kalau juga Puasa Idris gimana puasa Idris? Puasa Ustaz? Idris setiap hari kecuali 5 hari itu. Itu puasa Idris. Hebat kan? luar biasa. Nah, nih saya mau kasih kesempatan juga deh. Sebelum saya kasih kesempatan yang di rumah untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah yang di studio dulu. Yo, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Wah, Oh. ini Bapak tidak bertanya, menyerah. Ini dulu deh Pak Ustadz, yang paling dekat sama saya Ibu, silakan ayo, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas dari Dharma Wanita SMA 1 Malingping, Lebak, Banten. Berarti yang ani nih, ibu-ibu pejabat. Iya, silakan Ibu. Kan ibu Dharma Wanita kan? Iya. Bukan PKK kan? Bukan. Gini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ini masalah bapaknya gitu. Kalau subuh tuh susah banget dibangunin gitu. Entar aja. Terus imbasnya jadi ke kantor kesiangan. Ibu, itu. bapaknya yang mana? Ada nggak di sini? Nggak ikut. Oh, nggak ikut. Pantesan Ibu berani. Terus Bu silakan. Terus? Jadi karena sering terlambat, jadi imbasnya ada teguran dari kantor. Oh. Terus akhirnya kena PHK. Jadi dia malah menyalahkan saya sebagai istri gitu. Gimana itu solusinya itu? Nah, itu Pak Ustadz? bahaya itu. Nih suaminya lagi nonton kan ya? Nonton di Mudah-mudahan rumah, sih nonton ya Bu ya. Oh, nonton, udah kasih tahu ya. Nggak apa Bu, tenang aja. Ustadz dijawab dulu silakan ayo. Berbicara kepada suami-suami yang suka menyalahkan istri berarti Anda yang salah. Tidak ada istri yang salah. Yang salah adalah suami yang salah. Kok gitu? Karena suami harus pimpin. Seneng ibu-ibu tepuk tangan. Oh, ini kompornya di Tidak boleh sini. istri disalahkan. Karena rijalu komunalan nisa, laki-laki itu pemimpin atas wanita. Tapi kan harus istri bantu juga dong. Usahain suami supaya bangun. Karena istri mah gimana suaminya, tergantung ngajarinnya bagaimana. Jadi kalau istrinya nggak benar ditanya suaminya gimana. Kan biasanya suami-suami juga pada pesen, ntar malam bangun aku ya, nanti bangun aku jam sekian. Kan Mohon tadi maaf, ibunya mohon udah maaf. bilang udah dibangunin tapi marah. Usahain dong dengan cara-cara Gini, yang gini, orang lain. Oh, Gimana, jangan. kek? Gini, kepada semua suami mohon maaf, jangan pernah menyalahkan istri. Ya. Kegagalan seorang suami ketika dia mencari sebenarnya bukan saja suami, siapapun yang mencari-cari kesalahan untuk membersihkan tangannya dengan melap kepada orang lain, itu adalah perbuatan yang tercela. Harusnya introspeksi diri. Ketika kita mendapatkan kesalahan, kembalikan pada diri kita. Itu sebaiknya nih, makanya baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah aman Rasul ketika mau tidur. Baru sebut jam berapa mau bangun. Insya Allah bangun. Oh gitu, Jadi Masya baca Allah. dulu amanah Rasul sampai kelar 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baru sebut jamnya jam berapa. Saya mau bangun jam 2. Bangun itu. Oh gitu. Ustaz Zoki mau ditambahkan silakan. Iya, orang-orang yang sulit bangun pagi salah satu penyebabnya adalah tidurnya karena terlalu larut malam atau begadang gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Rasul itu paling membenci, paling tidak suka berbicara setelah Isya. Artinya Rasul itu tidurnya setelah Isya. Jadi kebiasaan itu dirubah setelah Isya, cepat-cepat kita tidur supaya kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir, bangun subuhnya juga enak. Gitu. Masya Allah. Kalau gitu gini deh, gimana kalau Ustadz Maulana mengkaji lagi lebih dalam tentang jam karet ini? Setuju ya Ustadz ya? Oke. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Syam dulu sebentar Pak Ustadz sini. Saya pengen tanya, saya penasaran Ada sama apa Ustadz dengan Syam. Ustadz Syam? Mas Kalau Fadli? anak muda, Saya sudah mau kajian. Iya, sebentar Udah dulu. siap kajian ya? Sebentar dulu, sedikit aja. Enggak, Waktu, ini Pak. anak muda Pak Ustadz. Kadang-kadang tuh anak muda itu. Waktu over durasi. Iya, iya. Anak muda itu suka ini Pak Ustadz, suka tidak Kenapa? menghargai waktu. Contohnya. Contohnya udah tahu syuting jam 5, Datang setengah 6. datang jam setengah 6. Tapi Kadang kan jam 5 ya, kurang aku 5. belain ya, Ustadz Syam kan imam di masjid Kubah Emas. Tapi kalau di syuting di sini izin dulu. Kalau syuting di sini, imam di sini. Ustaz. Oh iya iya iya. Sama iya. jamaah. Ustadz Syam itu kenapa sih kalau anak muda suka telat-telat gitu? Ya mungkin karena jadi gini Tahu gini lah. Aku tahu jawabannya, aku tahu jawabannya. Hah? Karena Apa belum tuh? punya istri yang ngebangunin. Oh ya ampun. Kan kalau pakai alarm kan dimatiin lagi Mas Jadi gini loh, Fadli. wal asr itu artinya maknanya tuh time is running out. Jadi waktu yang terbuang, jadi sisa waktu. Nah, Oh. jadi motivasi terbesar sebenarnya waktu kita yang tersisa tuh tinggal berapa? Tapi kenapa kalau anak muda sama gebetan Ya bisa mungkin on time? karena dia punya waktu luang. Orang ke diskotik karena punya waktu luang. Orang memakai narkoba karena punya waktu luang. Orang Anak pacaran. muda banyak yang telat karena Sama gebetan? sama bisa on time. bisa on time sih. Ya, Motivasinya yang lebih lain, besar. Mas soalnya. Fadli nggak boleh kayak gitu. Ustadz Syam ini nggak punya orang yang dekat Enggak, di ini dalam dirinya banyak kan. orang yang Hafiz punya 30 gebet. juz, Masya Banyak Allah. orang yang punya gebetan itu bisa on time Ustaz Zoki. Giliran janjian sama yang lain tiba-tiba molor-molor terus waktunya. Ini kan anak muda nih. Anak muda bagaimana? Saya tidak mau, sih? saya tidak mau ikut Iya, iya. campur ya, karena saya sebagai anak muda. Oh iya. Malas Kalau udah Ustaz ngaku anak muda mendingan gini aja Pak Ustaz, langsung aja kita kaji tentang jam karet ini. Silakan, mohon izin waktunya. Satu bentuk kesyukuran buat kita ketika kita menghargai diri kita sendiri. Dan satu bentuk penghargaan buat diri kita sendiri ketika kita sudah menghargai waktu. Kita akan kaji tentang jam karet. Indonesia terkenal pengusaha karet. Penghasil karet. Bukan berarti Indonesia harus telat. Di Jepang itu sudah kena bom di Hiroshima Nagasaki pada tahun 1943. 42 43. Aku 42. Waktu itu aku belum lahir. Masalah buat lo. Tapi kenapa bisa berkembang hebat? Karena waktu. Kehebatan orang-orang yang bisa mengisi waktunya. Waktu apanya? Waktu luangnya. Ingat, agama Islam mengatur waktu. Salat ada waktunya, ngeluarin